Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Julia Kartika dengan NIM 20013042118. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen teknologi informasi. Dan saya dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Prodi Manajemen Reguler A3. Apa itu sistem telekomunikasi? Sistem telekomunikasi terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang memancarkan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem ini dapat memancarkan teks, data, grafik, suara maupun dokumen, ataupun video. Komponen utama dalam sistem telekomunikasi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, adanya perangkat keras dari semua jenis komputer merupakan desktop, server, mainframe, dan pengolahan komunikasi bisa melalui modems atau komputer kecil yang digunakan untuk berkomunikasi. Serta adanya media komunikasi media fisik di mana sinyal elektronik ini dapat dialirkan. Dan adanya jaringan komunikasi serta penyedia komunikasi data suatu perusahaan yang menyediakan jasa atau layanan pada komunikasi data, serta adanya protokol komunikasi aturan untuk mengirimkan sebuah informasi. Dua sistem telekomunikasi. Yang pertama ada pengirim informasi atau transmitter of information, dan adanya penerima informasi sebagai receiver of information. Serta ada pun fungsi dari sistem telekomunikasi ini adalah untuk mengirim dan menerima data dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Serta jaringan telekomunikasi ini bisa berjalan apabila memiliki sebuah hardware dan software yang sesuai ataupun cocok satu sama lainnya, sehingga bisa bekerja sama untuk mengirimkan sebuah informasi. Selanjutnya ada media telekomunikasi. Media telekomunikasi ini merupakan penghantaran dua jenis sinyal, yang dimana ada sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal analog merupakan gelombang kontinu yang memancarkan informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dan sinyal analog ini memiliki dua parameter, yaitu bisa disebut dengan amplitudo dan frekuensi. Dan ada pun sinyal digital. Sinyal digital ini tidak mampu untuk membentuk karakteristik gelombang, melainkan ia merupakan sebuah denyut nadi tak terpisah baik dalam keadaan menyala ataupun tidak. Apa itu internet? Internet merupakan sebuah jaringan terluas yang ada di dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet ini dapat diakses oleh publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Dan informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan seperti World Wide Web atau WWW, baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau bentuk apapun. Apa itu intranet? Intranet ini merupakan sebuah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dibandingkan dengan internet atau memiliki ruang yang lebih privasi. Dan biasanya intranet ini memungkinkan untuk menciptakan suatu ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, maupun alat percakapan dan proyek di dalam perusahaan itu. Apa itu ekstranet? Extranet ini merupakan sebuah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin bisa dibagikan oleh lebih dari satu organisasi sedikit yang lebih luas dibandingkan dari intranet. Extranet ini mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan, baik internal maupun eksternal ataupun klien, vendor, pemasok, mitra, dan lain-lainnya untuk saling berkomunikasi. Berikut adalah beberapa karakteristik yang dimiliki oleh sistem informasi. Yang pertama ada memiliki komponen, memiliki batasan, dan memiliki lingkungan luar dari sistem. Dan adapun SIM atau Sistem Informasi Manajemen merupakan sebuah sistem perencanaan dari bagian pengendalian atau internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi. Manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau strategi bisnis. Adanya sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System, disingkat menjadi TPS, yang merupakan sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi
langsung dengan sumber data yang ada. Misalnya, pelanggan adalah sistem pengolahan transaksi di mana transaksi sehari-hari yang mendukung operasionalnya dalam organisasi yang akan dilakukan. Adapun sistem informasi pemasaran merupakan sistem yang memanajemenkan perusahaan untuk menyelesaikan bagian pemasaran perusahaan secara dekomputerisasi. Selain itu, sistem yang menyediakan informasi untuk penjualan, promosi, maupun kegiatan-kegiatan pemasaran ataupun kegiatan-kegiatan penelitian pasar dan lainnya. Sebagian yang berhubungan dengan pemasaran. Manajemen hubungan pelanggan merupakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan serta aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Apa itu e-commerce? E-commerce merupakan sebuah proses pembelian ataupun penjualan atau pertukaran produk maupun layanan dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce itu sendiri merupakan sebuah aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerjanya. Jenis-jenis e-commerce adalah yang pertama ada business to business B2B atau business to customer B2C, consumer to consumer C2C, consumer to business C2B, business to administration B2A, customer to administration C2A, online to offline O2O. Model e-commerce O2O ini adalah kombinasi bisnis offline dengan internet. E-commerce platform O2O menarik pelanggan secara online, tetapi konsultasi nyata dari pelayanan harus dialami oleh konsumen secara offline. Metode ini mengedepankan permintaan yang tinggi, kekualitasan layanan offline. Mode O2O adalah model perdagangan yang baru saja akan melakukan eksplorasi lebih dalam keseluruhan penjualan dan memiliki prospek yang sangat bagus. Dan contohnya dapat kita lihat seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret. Keuntungan e-commerce ini menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka miliki. Selain menghilangkan kemungkinan antrean yang panjang, situs e-commerce menawarkan keuntungan yang besar bagi pembeli maupun toko yang tidak berlokasi di daerah perkotaan besar. Dan biasanya ini bisa dilakukan dengan cara pembelanjaan online. Serta ada pembatasan dari kegagalan e-commerce ini, meskipun awalnya tampak seperti e-commerce akan menyelesaikan semua permasalahan bisnis yang Anda lakukan, namun ada pun kelemahan dari beralih dari lokasi fisik ke toko online. Banyak konsumen yang masih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang terbentuk di toko pinggir jalan. Penelitian pasar, periklanan, dan layanan terhadap pelanggan. Penelitian pasar atau riset adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Dan adapun periklanan merupakan sarana komunikasi dengan pengguna produk maupun jasa. Biasa yang kita ketahui seperti endorsement maupun periklanan yang ada di televisi, radio, maupun periklanan yang ada di YouTube sebelum kita menonton video YouTube. Pengertian dari Supply Chain Management atau SCM atau manajemen rantai pemasok adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Dan SCM ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di dalam pasar. Jenis supply chain atau SCM ini yang pertama ada rantai supply upstream atau supply hulu, yang dimana ini menentukan hubungan dan aliran informasi antara perusahaan dan pemasok. Dan yang kedua ada internal SCM atau manajemen internal rantai pemasok. Proses ini melibatkan banyak fungsi di dalam perusahaan seperti penjualan, produksi, dan distribusi. Dan yang ketiga ada downstream dalam SCM atau suplai rantai pasokan hilir, di mana rantai pasokan hilir ini
mendefinisikan semua yang keluar dari perusahaan setelah siklus produksi. Dan apa saja sih permasalahan dari supply chain management ini atau SCM ini? Yaitu ketidakefisienan dalam rantai pasokan dalam supply chain seperti kurangnya suku cadang, kapasitas pabrik yang kurang dimanfaatkan, persediaan barang yang berlebihan atau biaya transportasi tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Dan jenis AI ini adalah sebuah mesin reaktif dan memori terbatas serta teori pemikiran dan kesadaran diri. Apa itu sistem intelijensi? Sistem intelijensi merupakan sistem cerdas di mana mesin dan komputer yang terhubung ke dalam internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lainnya. Adapun yang kita kenal sebagai expert system. Expert system ini adalah sebuah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini. Pembelajaran yang mendalam dan sistem pembelajaran mesin dalam kecerdasan pembuatan atau biasa disebut AI, dan sistem pakar atau biasa disebut dengan expert system adalah sebuah sistem komputer yang mensimulasikan kemampuan pengambilan keputusan dari seorang ahli atau pakarnya. Pengertian dari hak atas kekayaan intelektual atau haki, serta sedikit sejarah perkembangan haki dan apa sih itu manfaat dari haki. Haki itu merupakan suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk yang bisa digunakan oleh manusia. Dan haki ini memiliki 3 kata kunci yang sangat penting, yaitu hak, properti atau kekayaan, dan intelektual. Sejarah haki atau hak intelektual ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1844, ketika itu Indonesia masih di bawah penguasaan pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1910 mulailah berlaku Undang-Undang Paten yang ada di Indonesia, yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Merek atau Industriële Eigendom dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1961, Indonesia memiliki Undang-Undang Merek sendiri. Untuk menggantikan Undang-Undang Produk Belanda, diikuti Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, Undang-Undang Paten pada tahun 1989 yang masih sudah diperbarui untuk menyelaraskan dengan pemberlakuan perjanjian TRIPS, yang kemudian pada akhir 2000 berlaku pula Undang-Undang Rahasia Dagang atau Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang efektif pada tahun 2004. Manfaat haki ini adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya, dan adapun pemegang hak dapat melakukan upaya hukum jika terjadi suatu pelanggaran. So, sekian dari presentasi apa yang telah saya tampilkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.